Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat seorang pemain yang tampil luar biasa di klubnya, lalu ketika masuk timnas justru dimainkan di posisi yang berbeda? Awalnya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus diubah? Kenapa tidak dimainkan di posisi terbaiknya saja? Bukankah lebih aman mempertahankan sesuatu yang sudah terbukti berhasil? Nah, pertanyaan itu beberapa waktu terakhir banyak muncul di kalangan supporter timnas Indonesia. Kevin Dick yang selama ini dikenal sebagai bek tiba-tiba bergerak lebih maju. Calvin Verdong yang identik dengan sisi kiri pertahanan justru dimainkan lebih ke tengah. Donny Tri Pamungkas yang biasa beroperasi di kiri malah ditempatkan di kanan. Sebagian supporter bingung, sebagian lagi meragukan keputusan John Herdman. Tapi ternyata di balik semua itu ada sebuah pemikiran yang jauh lebih besar daripada sekedar memindahkan pemain dari satu posisi ke posisi lain. Dan setelah mendengar penjelasan langsung dari John Herdman, saya mulai memahami bahwa apa yang sedang dibangun timnas Indonesia mungkin lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Dalam sepak bola modern, perubahan posisi pemain seringkali memunculkan kontroversi. Karena supporter selalu ingin melihat pemain tampil di tempat yang paling mereka kuasai. Logikanya sederhana. Kalau seorang pemain hebat sebagai bek tengah, kenapa tidak dibiarkan menjadi bek tengah? Kalau seorang pemain terbiasa bermain di kiri, kenapa harus dipaksa bermain di kanan? Pertanyaannya seperti itu sangat wajar. Bahkan tidak sedikit yang menganggap eksperimen posisi sebagai perjudian. Dan ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan, biasanya yang pertama disalahkan adalah keputusan pelatih. Hal yang sama terjadi di timnas Indonesia. Ketika Kevin Dick dimainkan lebih menyerang, muncul banyak perdebatan. Ketika Donny Tri dimainkan di sisi yang berbeda, muncul berbagai komentar. Sebagian mendukung, sebagian mempertanyakan. Namun, John Herdman tampaknya tidak terlalu terganggu dengan kritik tersebut. Karena ia melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat banyak orang. Ia melihat potensi. Ia melihat kemungkinan, ia melihat masa depan. Dalam konferensi pers, John Herdman menjelaskan sesuatu yang menarik. Menurutnya, Kevin Dick adalah pemain yang sangat fleksibel. Dia bisa bermain sebagai bek tengah kanan, bek sayap, bahkan pemain sayap kanan. Artinya, Kevin Dick bukan hanya sekedar bek. Dia adalah pemain dengan kemampuan yang memungkinkan dirinya mengisi berbagai kebutuhan tim. Dan disinilah letak perbedaannya. Pelatih tidak hanya melihat siapa pemain itu hari ini. Pelatih juga melihat siapa pemain itu 5 tahun ke depannya. Siapa pemain itu ketika tim membutuhkan solusi yang berbeda. Siapa pemain itu ketika pertandingan berjalan tidak sesuai dengan rencana. John Herdman melihat Kevin Dick sebagai senjata multifungsi. Sementara di saat yang sama, timnas Indonesia memiliki stok bek tengah yang melimpah. Ada Jay Izzes, ada Elkan Bagot, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, dan ada Matt Silger. Semua pemain ini punya kualitas tinggi. Semua pemain ini bisa mengisi posisi bek tengah. Lalu muncul pertanyaannya, kalau bek tengah sudah sebanyak itu, apa yang harus dilakukan dengan pemain seperti Kevin Dick? Jawaban John Herdman sederhana, maksimalkan potensinya. Bukan membatasi kemampuannya, tetapi memperluas kemampuannya. Dan menurut saya, inilah yang cara berpikir pelatih level internasional. Mereka tidak hanya memikirkan satu pertandingan, mereka memikirkan seluruh perjalanan sebuah tim. Mereka membangun sistem, mereka membangun identitas, mereka membangun masa depan. Hal yang sama juga terlihat pada Donny Tri Pamungkas. John Herdman mengaku sangat terkesan dengan perkembangan pemain muda Persija tersebut. Menurutnya, Donny mulai nyaman memakai seragam timnas Indonesia. Mentalitasnya berkembang, kepercayaan dirinya meningkat, dan setiap kali masuk ke lapangan, dia selalu ingin menciptakan sesuatu. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya besar. Karena pemain muda yang berani mengambil risiko biasa memiliki ruang berkembang yang sangat luas. John Herdman melihat potensi itu.
dan dia ingin mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Donny. Bukan hanya kemampuan yang selama ini terlihat, tetapi juga kemampuan yang mungkin belum pernah diuji. Teman-teman, ada satu pelajaran menarik dari semua ini. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada posisi, padahal sepak bola modern tidak lagi sesederhana itu. Hari ini seorang bek bisa menjadi playmaker, seorang gelandang bisa menjadi penyerang, seorang winger bisa menjadi bek. Batas antar posisi semakin kabur. Yang terpenting bukan lagi posisi, tetapi fungsinya. Apa yang diberikan pemain kepada tim, apa kontribusinya dalam sistem, apa solusi yang bisa ia tawarkan. Dan John Hetman tampaknya sangat memahami konsep tersebut. Ia bahkan berbicara mengenai berbagai profil pemain, bek sayap, bek tengah melebar, bek sayap hibrida, penyerang dalam. Semua itu menunjukkan bahwa ia sedang membangun struktur permainan yang jauh lebih kompleks. Bukan sekedar menempatkan 11 pemain di lapangan, tetapi menciptakan 11 pemain yang bisa saling menyesuaikan dalam berbagai situasi. Inilah alasan mengapa pemain serba bisa menjadi sangat berharga. Karena sepak bola saat ini bergerak sangat cepat, situasi bisa berubah dalam hitungan detik, dan yang memiliki pemain fleksibel biasanya lebih mudah untuk beradaptasi. Kalau kita melihat timnas Indonesia hari ini, ada satu perubahan besar yang mulai terasa. Dulu kita sering bicara soal kekurangan pemain, sekarang kita bicara soal melimpahnya pilihan. Dulu kita bingung mencari bek tengah, sekarang kita punya banyak bek tengah yang berkualitas. Dulu kita mencari pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, sekarang kita mulai memilikinya. Dan itulah yang sedang dicoba dimanfaatkan oleh John Hetman. Ia tidak ingin pemain-pemain Indonesia hanya menjadi spesialis, ia ingin menjadi pemain yang lengkap, pemain yang mampu beradaptasi, pemain yang mampu menjawab berbagai kebutuhan pertandingan. Jika proses ini berhasil, maka keuntungan timnas Indonesia akan sangat besar. Karena kita tidak hanya memiliki skuad yang kuat, tetapi juga skuad yang fleksibel, skuad yang sulit ditebak lawan, skuad yang mampu berubah bentuk sesuai kebutuhan pertandingan. Dan mungkin inilah fondasi yang sedang dibangun John Hetman untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Jadi teman-teman, menurut saya keputusan John Hetman memindahkan posisi Kevin Dix, Donny Pamungkas maupun pemain lainnya bukanlah eksperimen tanpa arah. Ada tujuan yang jelas. Ada visi yang sedang dibangun. Tentu saja tidak semua keputusan akan langsung berhasil. Tetapi proses besar memang selalu membutuhkan waktu. Sekarang menarik untuk kita tunggu. Apakah strategi John Hetman ini akan menjadi kunci lahirnya timnas Indonesia yang lebih kuat dan lebih modern? Atau justru menimbulkan tantangan baru di masa depan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah teman-teman setuju Kevin Dix dimainkan lebih maju dan posisi terbaik Donny Pamungkas menurut teman-teman ada di mana? Kalau suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di pembahasan sepak bola berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.